Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifa Alawiyah dengan NIM 2284110052. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester tafsir dakwah oleh dosen pengampu Bapak Zainal Muntakin MIKOM. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah kita pada kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dalam dakwah. Jadi di konsep dalam dakwah ini tuh ada pengertian tentang dakwah, kewajiban dakwah, tujuan dakwah, dai subjek dakwah, materi dakwah, metode dan strategi dakwah, terus juga ada etika dakwah, dan mad'u atau sasaran dan target dakwah. Nah, di sini kita mulai mentafsirkan dari pengertian dakwah itu sendiri. Pengertian dakwah kan secara bahasa berasal dari kata da'a, yad'u, dawatan yang memiliki makna kesamaan dengan al-nida yang berarti menyeru atau memanggil. Jadi dakwah itu adalah sebuah ajakan bentuk lisan, tulisan maupun tingkah laku dan sebagainya secara sadar dan berencana dalam mempengaruhi orang lain baik individual maupun kelompok agar ada upaya yang timbul dalam kelompok ataupun individu tersebut tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Jadi di dakwah ini tuh tidak memaksa. Jadi kan di sini dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini dalam tafsir Al-Jalalain, Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuyuti. Jadi di sini adalah hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan, ajaran Islam, dan menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Merekalah yakni orang-orang yang menyeru dan yang melarang tadi orang-orang yang beruntung atau berbahagia. Min di sini ditunjukkan untuk kepada sebagian karena apa yang diperintahkan merupakan sebuah fardu kifayah yang tidak mesti bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap orang. Misalnya orang yang bodoh, mungkin kayak orang bodoh itu maksudnya orang yang kurang waras. Ya buat apa gitu udah dikasih tahu kalau misalnya dia emang kurang waras kayak orang gila gitu ya kan, dikasih tahu ya angel. Ya kan. Dan jadi tuh di sini kita untuk menyerukan dakwah itu wajib bagi setiap umat muslim, tapi dengan cara mengajak gitu, dengan cara mengajak dengan kebaikan gitu, dan juga yang mengajaknya itu bisa dari tingkah laku perbuatannya. Nah, terus kalau misalnya ada nih yang menolak untuk ajakan dakwah, yaitu tidak apa-apa ya, karena di sini kan perintahnya karena fardu kifayah gitu menurut tafsir Al-Jalalain. Jadi ya yang penting kita udah menyampaikan apa yang harusnya disampaikan, berarti udah amanah gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada kewajiban dakwah. Seberapa penting sih dakwah itu menjadi wajib bagi setiap orang muslim? Nah, di sini juga ditafsir dalam surat Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa in lam
taf'al fama ballaghta risalatuh wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi dalam tafsir Al-Jalalain, Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asy-Syuyuti, hai Rasul, sampaikanlah semua yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu sembunyikan sesuatu pun daripadanya karena takut akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jika tidak kamu lakukan, tidak kamu sampaikan semua yang diturunkan padamu itu, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Risalah dengan tunggal atau jamak karena menyembunyikan sebagian berarti menyembunyikan semuanya. Dan Allah memelihara kamu dari manusia agar tidak sampai membunuhmu. Pada mulanya Rasulullah SAW itu dikawal sampai turunnya ayat ini. Lalu sabdanya, pergilah karena sesungguhnya Allah memeliharamu. Riwayat Hakim, sesungguhnya Allah tidak memberikan bimbingan kepada kaum yang kafir. Jadi itu di sini kita sebagai umat Islam berpedoman kepada kitab Al-Quran, dan Al-Quran ini menjadi sebuah pedoman hidup bagi kita. Di sini kan sesungguhnya Allah memberikan bimbingannya kepada ini kan, tidak memberikan bimbingan kepada kaum kafir. Jadi umat muslim semua tuh dibimbingnya dari Al-Quran. Nah, dari Al-Quran kan disampaikan secara berangsur-angsur dari malaikat Jibril terus juga ke Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi itu wajib karena dia konteksnya dia sudah wajib kan, karena emang sebagai dai atau memberi gitu, memberikan ada amanah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan semua pengetahuan kepada seluruh makhluk di dunia ini gitu. Dan kan sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhan kepadamu gitu kan, di sini juga diperintahkan gitu ya kan. Berarti menjadi wajib bagi kalangan seorang dai ya, karena konteksnya mereka udah memiliki ilmu terus juga memiliki amanat. Nah, jadi harus diberikan ilmu-ilmu tersebut gitu ya. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk padanya orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir tuh memang tidak diberi petunjuk gitu ya. Jadi kalau misalnya kan di sini juga ada, jika engkau tidak lakukan apapun amanat tersebut, berarti engkau tidak amanah gitu kan ya. Bukan sifatnya nabi kalau seperti itu kan, karena sifat nabi itu amanah, dapat menyampaikan dengan baik gitu, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Semuanya itu secara berangsur-angsur diberikan semua sampai agar tidak hilang. Sekarang kan dijadikan sebuah mushaf dalam Al-Quran, terus juga ada penjelasannya lagi di hadis dan terus banyak lagi ya kan. Tafsirnya juga, asbabun nuzulnya juga ada. Nah, jadi kewajiban dakwah itu wajib ya bagi seorang dai. Di sini ada pengertian dakwah sudah, kewajiban dakwah udah, lanjut tujuan dakwah. Sebenarnya tujuan dakwah untuk apa sih? Tujuan dakwah itu mungkin untuk kan tadi seperti yang tadi mengajak kebaikan kepada orang-orang ya kan. Jadi orang-orang tuh karena yang memang awalnya belum tahu menjadi tahu, ataupun teman-teman yang melakukan keburukan akan menjadi lebih baik gitu ya kan, ataupun kita lebih mengingatkan kepada sesama umat muslim untuk saling terus berjalan yang lurus gitu ya kan, jangan sampai melenceng-melenceng gitu. Nah, di sini juga dijelaskan dalam tafsir surat Al-Hajj ayat 41, alladzina makannahum fil ardi wa qamu sholata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf
ma'rufi wa naharu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Nah, yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Dari tafsir Al-Jalalain, artinya itu yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dengan memberikan pertolongan kepada mereka sehingga mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Kalimat ayat ini menjadi jawab, syarat, dan syarat beserta jawaban menjadi silah dan mausul. Kemudian diperkirakan adanya lafaz hum sebelumnya sebagai mubtada, dan kepada Allah lah kembali segala urusan di akhirat. Semua urusan itu kembali kepadanya. Jadi tujuan dakwah itu mereka tuh semua agar bisa lebih taat beribadah kepada sang penciptanya, lebih mengenal gitu ya kan. Apa nih yang harus dilakukan nih untuk taat kepada sang pencipta? Nah, jadi mereka harus melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang baik, dan menghindari dari perbuatan yang buruk. Dan semua itu kita nggak tahu ya kan perhitungan pahalanya bagaimana, dan kita akan mengembalikan perhitungan tersebut kepada Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Jadi kan kita belum tahu nih pahalanya kita berapa ya, itu semuanya hanya Allah yang tahu ya. Kita kan segala urusannya kita kembalikan lagi ya, seperti kita udah usaha, ikhtiar, tawakal, jadi kembalikan lagi kepada Allah. Kita udah berbuat usaha juga, udah buat semaksimal mungkin, berdoa juga. Nah, selanjutnya kita bertawakal kepada Allah, berserah diri ya, mungkin ya, seperti itu dalam tujuan dakwah. Tujuan dakwah kita untuk mengajak teman-teman kita nih kembali ke jalan yang lurus. Kalau misalnya mereka belum ada ini lagi, mungkin belum kepikiran nih ya, insya Allah mungkin prosesnya kan emang gak langsung gitu, mungkin ada efek yang terakhir. Nah, terus selanjutnya ada da'i, subjek dakwah. Da'i itu orang yang menyampaikan pesannya atau subjek dakwahnya. Ada subjek kan, kalau misalnya sebagai komunikasi kan harus ada orang yang menyampaikan, terus ada pesan, terus ada juga orang yang menerima, seperti itu. Terus ada kalau yang lebih efektif tuh ada materinya, ada metodenya, terus bagaimana etikanya, seperti itu. Dan di sini macam-macam ada da'i dan subjek dakwah. Di sini dijelaskan dalam surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Yang artinya, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam. Tafsir Al-Jalalain artinya Allah menyeru ke Darussalam, kepada jalan keselamatan, yaitu surga. Dia menyeru manusia pada keimanan dan menunjuki orang yang kehendakinya untuk mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus, yakni agama Islam. Jadi itu subjek dakwah tuh, kewajiban dalam orang da'i yaitu menyeru pada manusia untuk jalan yang lurus untuk sampai ke surganya Allah gitu ya kan. Terus memberikan petunjuk jalan yang lurus gitu. Dia berteman yang baik, yaitu agama Islam. Jadi kalau mau masuk surga misalnya, jadi harus ada perjalanannya dulu gitu. Jadi kita dikasih nih petunjuk, dan ini sebagai orang petunjuknya, karena dia menjelaskan apa yang dari Al-Quran tersebut. Nah kan kayak ada tafsiran, ini maksudnya gimana kan, mungkin
maksud dari Al-Quran kan masih luas gitu ya, harus dijelaskan lagi dalam tafsir, terus dalam hadis juga, dalam penelitian dan tafsir pun banyak dijelaskan. Itu jadi dai ini untuk orang yang mengajak dan memberi petunjuk, istilahnya seperti itu. Tapi dia berpetunjuk berdasarkan dari materi. Nah, selanjutnya ada materi dakwah. Materi dakwah dalam surat As-Saff ayat 9. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Artinya, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Jadi di sini ada tafsirnya, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya. Maksudnya menjadikan berada di atas segala-gala agama-agama, yakni di atas semua agama yang bertentangan dengannya, meskipun orang-orang musyrik benci akan hal tersebut. Dalam materi dakwah ini tuh, yang dai kan menyampaikannya itu berdasarkan dari mana? Dia berdasarkan dari bersumber dari Al-Quran dan hadis, seperti itu. Dia kalau menyampaikan, dia mau ngomong apa, dia mau dakwah, referensinya dari mana? Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena bikin kotor, terus banjir. Ya, bau. Terus kalau misalnya, kenapa orang harus mandi? Ya kan biar bersih, suci. Biar nggak bau. Iya. Nah, jadi di sini tuh berpedomannya dari mana tuh kitabnya biar kita bersih dari hadas. Nah, dari sini ada kitabnya. Jadi kan lebih jelas gitu, lebih mengerti orang-orang kan. Jadi berarti ini benar, merupakan petunjuk dari Allah, karena kan dari bersumbernya dari Al-Quran, perkataan Allah langsung. Terus ada juga hadis, perilaku dan perkataan Nabi yang juga dijelaskan dari tersebut. Meskipun banyak nih orang-orang musyrik yang membencinya, yang karena ya dia udah nggak sefrekuensi mungkin ya, udah nggak paham tentang kita, jadinya mereka tetap aja membencinya walaupun dia sepintar apapun gitu. Kalau misalnya dia belum paham, belum mengenalnya, pasti nggak tahu gitu. Jadi di sini harus ada seperti makalah juga ya. Materinya itu harus lengkap dan jelas, dan sanadnya juga. Nah, karena kalau ada juga di hadis terputusnya sanad, bakalan ini kan jadinya beda, takutnya jadi ada sebuah pembohongan gitu. Jadi di sini tuh dijelaskan makanya harus ada materi. Dan terus selanjutnya ada metode dan strategi dakwah. Bagaimana sih metode dan strategi dakwah? Nah, di sini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Dari tafsir Al-Jalalain, serulah manusia, hai Muhammad, kepada jalan Rabbmu, yakni
agamanya dengan hikmah, dengan Al-Quran dan pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut, dan bantahlah mereka dengan cara bantahan yang baik seperti menyeru mereka untuk menyembah Allah dengan menampilkan mereka dengan tanda-tanda kebesarannya atau dengan hujah-hujah yang jelas. Sesungguhnya Rabb-Mu dialah yang lebih mengetahui, maha mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maka dia membalas mereka. Ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, dan diturunkan ketika Hamzah gugur dalam keadaan tercincang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan jenazahnya, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah melalui sabdanya, "Sungguh, aku bersumpah akan membalas 70 orang dari mereka sebagai penggantimu." Nah, jadi di sini metode dan strategi dakwah nih harus jelas dan tepat, ya. Dalam seperti pembelajaran, bagaimana cara pembelajarannya agar disampaikan apa yang kita sampaikan dapat dipahami oleh penerimanya. Nah, ya bagaimana caranya? Ada pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut dengan perkataan yang baik, dan juga cara pengajaran yang lebih interaktif dan seru gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang orang berbuat kemungkaran atau keburukan, gimana cara kita untuk mengingatkannya? Ya, kita jangan langsung mengingatkan, langsung marah-marah, "Kamu gak boleh kayak gitu." Nah, jangan seperti itu. Kita harus menyeru baik, menampilkan kebaikan, karena terlihat dari cara kita berbicara kan jadinya orang, "Wah, dia aja baik ya." Cara mengingatkannya aja, coba kamu kalau minum jangan sambil berdiri. Kalau minum sambil duduk. Nah, duduk yang benar. Mungkin apa maksudnya biar nggak keselak, ya kan? Ya batuk dah. Nah terus jadi tuh menyerunya tuh jangan terlalu kasar gitu kan, karena ada etika dalam berdakwah yang selanjutnya. Terus juga di sini kan menyeru kepada menyembah Allah dengan menampilkan mereka dengan tanda-tanda kebesarannya, hujah-hujah yang jelas. Di sini kita mengajak untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah. Kita udah dikasih kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita udah kayak diberi rezeki yang banyak, diberi kesehatan, diberi panjang umur, makan enak, makan pizza, makan burger. Karena dari siapa kita bisa makan burger, makan pizza? Karena dari Allah. Karena rezekinya, yang mendatangkan rezeki dari Allah melalui berbagai orang gitu ya kan. Tapi kan karena yang penggeraknya adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan semua hati manusia agar menjadi berbuat baik gitu. Jadi kita sebagai ucapan berterima kasih ataupun apa yang telah kita dapatkan, makanya kita harus menjalankan ibadah. Dan jika ibadah tersebut udah bisa kita lakukan dengan baik, dengan semaksimal mungkin gitu ya kan. Jadinya kita kayak pertama kita emang merasa kita harus sholat biar dapat pahala, biar dapat surga. Nah tapi kita nanti makin lama makin lebih nambah imannya, kita malah yang membutuhkan sholat gitu. Saya sholat biar semakin dekat dengan Allah gitu. Misalnya teman kita lagi masuk neraka, kita bantuin sholat di depan neraka. Terus di sini kan ketika Hamzah gugur nih, yang katanya tercincang-cincang, bersumpah akan membalas 70 orang mereka sebagai penggantimu. Jadi nih para tabiin ulama itu yang menggantikan, yang bakal menjadi petunjuk. Jika kan
misalnya ada seorang guru telah wafat, terus makanya digantikan kembali, ada regenerasi ilmunya, jadi ilmunya tidak terputus, terus mengalir ya dengan sanad yang jelas gitu, jadinya keberkahannya nyampe gitu. Dan selanjutnya ada etika dalam berdakwah, seperti yang tadi kan, dalam menyeru tidak boleh terlalu galak dan dalam mengajak juga dengan bahasa yang baik, dan di sini etika dakwah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 129, wadzakasirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'furu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam tafsirnya, ya Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka, yakni Ahlul Bait, seorang Rasul dari kalangan mereka. Ini telah dikabulkan Allah dengan dibangkitkannya kepada mereka Nabi Muhammad SAW yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dan mengajari mereka Alkitab, yakni Al-Quran dan hikmah, maksud hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, serta menyucikan mereka dari kemusyrikan, sehingga mengguguli siapapun lagi maha bijaksana dalam tindakan dan perbuatannya. Nah, jadi di sini jelaskan bahwa dalam membacakan ayat-ayatmu Al-Quran gitu, terus mengajari Al-Quran dan hikmahnya, maksud dari pelajaran Al-Quran ini apa tuh maksudnya, tapi di dalamnya tuh harus lebih menjelaskan dengan hal-hal yang baik, dengan cara-cara yang baik gitu. Di sini kan, maka kalau misalnya orang tersebut emang memberikan respon yang negatif, tapi kita harus tetap bisa memaafkan, berlapang dada, dan sampai Allah memberikan perintahnya, karena Allah sangat maha kuasa atas segala sesuatu dan bisa membolak-balikkan hati manusia. Jadi dalam etika berdakwah itu kita harus mengajak perbuatan yang baik dengan bahasa yang baik. Ada kaulan sadida, ya kan, kaulan banyak lah itu. Nah, cara bahasa yang baik, terus tingkah yang baik, dan juga tutur kata yang lembut gitu pada orang tua, sopan santun gitu, ya kan. Tuh, terus dibacakan mereka Al-Quran dan untuk mensucikan, terus maksudnya hukum-hukum ini apa, dijelasin, dan siapapun, jadi kita Allah lagi maha bijaksana, Engkau maha kuasa dan maha bijaksana dalam segala tindakan perbuatan. Mungkin ya manusia memang masih banyak kesalahan, tapi kita harus tetap memberi maafkan, ya kan, tolong dimaafkan jika ada kesalahan kata gitu kan. Etika dakwah kita juga tidak boleh nih terlalu menggurui, karena kita juga orang biasa, apalagi saya ya ini, kalau misalnya mohon maaf gitu ya, karena saya juga masih tahap belajar di sini, kita sama-sama belajar, dan jika ada salah mohon diingatkan gitu.
Dan diingatkan nih, jangan sampai orang itu membuat hati orang tersinggung. Nah, seperti itu kan ya etika berdakwah. Dan kita harus juga melihat orang nih dapat merasakan perasaan yang seperti apa ya gitu ya, setelah kita beritahu gitu. Dan juga kayak mengajak, kan beda gitu ya orang kalau mengajak, kayak kalau misalnya minta tolong gitu, woi tolong ambilin dong gitu kan, kayak misalnya punten tolong bisa minta tolong nggak ambilin saya ini tas saya ada di sana ketinggalan. Wah, Iya, tolong ambilin aqua, pakai kata tolong, nggak kayak aqua gue mana? Kok gue kagak dikasih? Jadi kita kayak, iya aku banget sih, emang lu diajak. Ya kan kayak gak enak gitu bahasanya, dari bahasaan juga harus kita olah gitu, bagaimana bahasa yang baik yang benar. Terus di sini yang terakhir ada mad'u, sasaran dan target dakwah. Mad'u itu orang yang mendengar. Di sini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 122, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Tafsir Jalalain, ya Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka yakni Ahlul Bait seorang Rasul dari kalangan mereka, ini telah dikabulkan. Ini nih ada salah dikit ya. Jadi kan di sini sepatutnya tafsirnya di sini At-Taubah ayat 122, yaitu tentang maksud semuanya pergi ke medan perang itu bagaimana? Ya karena masa anak kecil juga ikut perang gitu ya kan, di sana badannya besar-besar. Apa berani? Baca tawuran. Woi, lu berani ya? Masih sini lu. Nah, jadi di sini kita cari dulu ya. Ayo, sini. Taubah ayat 122. Ini kayak ada kesalahan sedikit menurut tafsirnya itu. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang. Bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian muslim saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang, sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam supaya ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat sehingga kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Perang bertujuan untuk mengalahkan musuh-musuh Islam serta mengamankan jalan-jalan dakwah Islamiyah. Sedangkan yang menuntut ilmu itu mendalami ilmu agama bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam agar dapat disebarluaskan dan dipahami oleh macam lapisan masyarakat. Dengan demikian, ayat ini mempunyai hubungan yang erat dengan ayat-ayat yang lalu karena sama-sama menerangkan hukum berijtihad. Akan tetapi dalam bidang yang secara berlainan, tugas ulama dalam Islam untuk mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya.
Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing, karena Rasulullah SAW telah bersabda, Balughu annai walau ayah. Sampaikan olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh daripadaku walaupun hanya satu ayat. Riwayat Al-Bukhari ya. Akan tetapi tidak setiap orang Islam mendapat kesempatan untuk menuntut ilmu serta pengetahuan mendalami ilmu agama karena sibuk tugas di medan perang. Jadi itu maksudnya kita bagi-bagi tugas lah. Ada yang perang nih, melawan orang-orang kafir. Untuk orang muslim ini menang gitu ya kan, kembali ke jalan yang lurus gitu, mengajak semua orang untuk jalan-jalan yang lurus gitu ya kan. Jadi nggak semuanya harus ikut perang, berijtihad. Menuntut ilmu pun juga, belajar juga dapat pahala lebih mulia. Itu sama kayak ijtihad kan, ijtihad dia berjuang di jalan Allah. Orang berilmu pun juga berjuang kalau di jalan Allah, karena kan sampaikan juga walaupun satu ayat. Apapun yang kamu punya, kamu yang pengetahuan yang pernah kamu dapetin, coba kamu sampaikan walaupun satu ayat, karena satu ayat pun sangat penting ya. Jadi di sini kita orang yang berilmu itu sangat baik, sangat banyak pahalanya, karena dia pengen nih ilmunya bisa terus dapat gitu kepada semua orang. Jadi tuh orang yang berilmu, jadi semuanya kan dibagi-bagi nih tugasnya. Ada yang di medan perang, ada yang menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu ini untuk mewariskan ilmu agar tidak putus ilmunya, untuk menyebarluaskan lagi nih agama-agama Islam nih ya, terutama agama menuju ke jalan kebaikan gitu. Kalau misalnya ikut perang semua nanti mati semua gimana? Siapa yang meneruskannya? Makanya ada ulama, kiai. Nah, kita harus belajar dari beliau-beliau tersebut, mengalap berkahnya. Pokoknya ya apapun ilmu yang diberikan dari guru, dosen, dan juga siapapun itu harus kita, kalau kita beri ilmu, habis itu kita udah belajar nih, kita terapkan dulu kepada diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita udah berterapkan pada diri sendiri, maka kita ajak teman kita untuk berbuat kebaikan. Kalau misalnya kita tahu, jangan tahu-tahu sendiri aja, tapi ajak juga teman-teman yang lain. Kalau kamu mau ke surga, ajak juga temennya gitu ya. Ajak saya juga ya yang masuk surga, walaupun baru sedikit nih ilmu, tapi ilmu tersebut sangat berkah. Karena apa, orang yang meninggalkan apa ya, yang bermanfaat apanya kan. Dari pertama tuh amal-amal jariahnya ya kan, dibantu oleh amal jariahnya, itu pahalanya terus mengalir. Terus doa anak yang soleh. Terus yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Jadi walaupun kita cuman ngajarin anak TK A, B, C, padahal itu cuman ilmu dasar ya, tapi bermanfaat terus-terusan. Dia bisa baca karena guru ya kan. Makanya kita harus jadi orang yang ingin belajar terus menerus, karena ilmu itu sangat penting untuk dunia dan akhirat. Karena kita lagi di dunia, jadi kita bisa menjalankan dunia dengan baik gitu. Terus juga untuk akhirat juga dapat, insya Allah. Jadi di sini udah nih konsep dari
dakwah, terus juga ada kewajiban dakwah. Itu dakwah kan itu sebuah yang mengajak gitu. Review lagi ya guys. Jadi kesimpulannya dakwah itu kita mengajak orang-orang pada kebaikan. Terus kewajiban dakwah itu sangat penting, sampaikanlah walaupun satu ayat. Apalagi kamu punya ilmunya harus diwariskan gitu. Terus tujuan dakwah tadi untuk mengajak orang pada kebaikan, mengingatkan orang agar kembali ke jalan yang lurus. Terus dai dan subjek dakwah itu harus seperti apa? Orang yang dai kan harus memiliki ilmu yang tinggi ya kan? Enggak harus ini juga sih, kayak kamu punya satu ilmu tapi kamu ilmunya bermanfaat gitu loh bagi kita semua. Misalnya doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, mungkin aja benar kan, jadinya berkah. Makanan apa yang kita makan jadi berkah. Terus doa belajar bisa biar ilmunya nangkep kita, jangan nggak sia-sia ilmunya, biar ilmunya bermanfaat. Dan dai ini mengarahkan sebagai pengarah gitu, pembimbing kalau kata kita ya. Terus ada materi dakwah, terus apa yang kita sampaikan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terus metode dan strategi dakwah, metodenya kita menggunakan cara apa nih? Kita mau ceramah di TikTok apa mau di YouTube ya kan? Mau ceramah di mana nih? Apa mau ceramah secara langsung apapun, dia bisa juga ceramah dari lewat tulisan, dari buku. Nah, terus juga ada etika berdakwah. Nah, di etika berdakwah ini kan kita bagaimana nih cara mengajak. Nah, kalau misalnya orang yang orang yang non muslim sama orang yang muslim, cara mengajaknya beda kan ya kan? Kalau misalnya orang yang belum tahu apapun, belum tahu ilmunya, kita kasih tahu dengan logika yang awam-awam aja bahasanya, jangan terlalu tinggi. Kalau misalnya yang udah muslim, kita ajakin lagi biar terus istiqomah ke jalan yang lurus gitu. Terus ada juga mad'u, sasaran target dakwah, itu penting guys, karena nanti siapa yang mau menerima kalau kita udah ada nih semuanya, terus tapi nggak ada yang dengerin, siapa? Makanya nggak jadi dah tuh, ilmunya kagak terwariskan. Nah, di sini juga penting adanya mad'u, sasaran target dakwah. Siapa aja nih orang-orangnya ya yang pengen gua ajak-ajak? Semuanya pasti harus kita ajak dalam kebaikan gitu kan. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun bacaan saya yang masih belepotan, karena kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Mungkin dari bahasan ini teman-teman juga bisa diskusi, kita lebih berdiskusi lagi di sini, kita sama-sama belajar, karena saya juga masih belajar di sini untuk apalagi tafsir dakwah gitu, karena saya bukan lulusan pesantren juga sebenarnya, tapi karena UAS gitu ya kan, saya coba lebih memahaminya kembali tuh, agar bisa menyampaikan kembali kepada teman-teman semua agar ilmunya bermanfaat gitu. Sekian dari saya. Semangat terus teman-teman untuk mencari ilmu, karena kita terus menggunakan ilmu tersebut, karena ilmu tadi sebagai pahala jariah yang tidak terputus sampai kita di dalam liang lahat gitu. Ya, semangat terus teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Zainal yang telah membimbing saya gitu. Semoga sehat selalu, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.